الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta para muallimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri pada sore yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat silaturahim. Nikmat yang banyak dihilangkan dari orang-orang yang memang tidak dikehendakinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul utsma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini saya ingin menyampaikan hanya kilasan atau ringkasan dari sebuah kitab. Nama judul kitabnya Al-Madrasatul Ramadhaniyah Al-Mawaidul Imaniyah. Ya. Ini karangan dari Syekh Abu Bakar Ibnu Ahmad Al-Haddad. Kitab yang lengkap yang menjelaskan tentang hukum puasa, nasihat-nasihat, ya, dan segala macam hal berkaitan dengan puasa. Kitabnya tebalnya 500 sekian halaman. Ya. Ada 541 halaman. Ya, kitab yang sangat panjang. Ya. Tadi saya nanya sahabat tadi, ini perlu saya sampaikan, disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Cemana mau nyampaikannya, nengok jadinya udah mumet kata Pak Tadri. Ya, memang Pak Tadri ini to the point orangnya. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Haddad menjelaskan, ya, pertama beliau menyampaikan ada beberapa tipe manusia dalam menyambut Ramadan. Ya, di halaman ke-47 beliau mengatakan, ada beberapa ragam bentuk manusia dalam menanggapi bulan Ramadan ini. Siapa saja kata beliau? Yang pertama di dalam kitab ini dijelaskan adalah orang kismun yu'tabar minat tarazil awal. Ini katanya mereka golongan orang-orang yang paling pertama dan orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan ini. Siapa mereka? Huwa alladzi yafrah. Ya, mereka adalah orang yang bergembira
bi qudumihi, ya, atas datangnya bulan Ramadan, wa yastaqbiluhu istiqbalan 'aziman, dan menyambutnya dengan sambutan yang sangat istimewa, ya. Dan mereka juga bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini, ya. Makanya ya, orang-orang yang seperti ini katanya di siang harinya berpuasa, di malam harinya sholat tarawih atau qiyamul lail. Ya, orang yang seperti ini orang-orang yang tahu adab dan juga sunnah-sunnah dalam berpuasa. Ada yang kedua adalah kelompok orang la ya'rifu min Ramadan illa naum fin nahar wa sahr fil lail. Ya. Enggak tahu puasa ini. Kerjaannya cuma ya tidur di siang hari. Ya, karena ada motivasi, ya kan. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Daripada pening itu tidur aja, ya kan. Ya, karena memang ada motivasinya. Ya. Padahal maksudnya kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, maka pilihlah tidur. Ya. Jadi bukan berarti tidur terus-terusan. Ini kelompok yang kedua ini ya malas puasanya, ya, tidur di siang hari, ya kan, dan juga begadang, ya, begadang di malam harinya. Nah, begadangnya ini bukan begadang untuk kebaikan, ya, tapi alallah, ya, wal qimar wal lahwi, ya. Mereka banyak cerita-cerita di malam harinya, main sana sini, ya kan, bahkan di sini katakan wal qimar, ya, main undi-undian, ya, dan juga lahun itu sendal gurau, ngumpul-ngumpul, ya kan, cerita sana sini dan segala macamnya. Nah, ini termasuk ke sini kata yang kedua ini. Dan yang ketiga waqis mutalib. Ya, adapun kelompok yang ketiga, karena di handphone lari-lari dia. Yang ketiga kata beliau, ya, la ya'rifu illa mutaba'atil qanawat wal majallat. Nah, tipikal yang ketiga ini, ya, mereka tidak tahu puasa, yang mereka tahu cuman nengok berita, ya kan, nengok channel, ya. Kalau nengok TV pun nonton TV seharian. Ini kata beliau. Wal majalah, ya, baca majalah, baca koran setiap paginya, ya. Ini orang yang jenis yang ketiga. Wa qismur rabi, adapun yang keempat ini la ya'rifu min Ramadan illa tijarah wal buyu', jualan, ya. TC Samsung enggak berubah jadi takjil kan sih? Enggak, ya. Ya. Jadi sibuk dengan jualan. Kalau rumah kurma Al-Barkat memang dari dulu jualan kurma ya, Bu. Jadi enggak heran. Ya. Nah, ini sibuk dengan apa? Dengan jualan takjil misalnya, ya, segala macam bukaan, ya, momentum, ya, lumayanlah buat pulang kampung katanya, sampai ada yang keuntungan puluhan juta. Kalau memang tidak mengganggu kepada ibadahnya, mungkin tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu yang dipikirnya dari siang sampai malam sampai pagi lagi, nah, itu yang menjadi sebuah masalah. Wa qismul khamis, ya, yang bagian kelima ini, ya, la ya'rifu min Ramadan illa la'bil qurah wal mubaghayat, ya, nonton bola, ya, Liga Champions. Kapan Liga Champions, Pak? Nah, masih lama, ya. Pak Rais biasanya tahu, Pak Rais. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, tidak tahu mereka bulan Ramadan itu selain daripada perlombaan. Nah, adapun yang sangat banyak sebenarnya beliau mengatakan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, ya,
kelompok manakah kita termasuk golongan ini? Kemana kita masuknya? Ada 12 sebenarnya semuanya di sini. Nah, makanya beliau mengarang kitab ini ingin supaya ketika kita bulan Ramadan itu betul-betul ya memasuki bulan Ramadan ya dengan posisi di mana posisi kita yang sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengenal masuk ke lebih dalam tentang kitab ini, ya beliau menjelaskan ya tentang apa aja sih keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Mungkin banyak orang yang nggak tahu cara menghadapi bulan Ramadan karena nggak tahu keutamaan bulan Ramadan ini. Ada yang bertanya, apa hukum orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat? Ya banyak ya. Orang lebih memilih puasa daripada memilih sholat karena sholat memang berat. Puasa itu hanya dari terbit fajar ya sampai terbenam matahari. Itu pun waktunya hanya 29 sampai 30 hari. Sholat itu 5 kali sehari dan itu dilakukan seumur hidup. Makanya berat memang. Nah, di dalam kitab ini juga dijelaskan bagaimana hukum yang meninggalkan sholat tapi puasa. Ada 3 hal kata Rasulullah SAW yang merupakan pangkal daripada pangkal keimanan. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama adalah as-shalah, yang kedua adalah as-shaum Ramadan. Jadi kalau salah satu di antara ini ditinggalkan, kata para ulama, itu menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam kekafiran. Makanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia tahu sholat itu wajib, itu pada dasarnya sudah mengeluarkan dirinya dari keislaman. Bagaimana orang yang tahu itu wajib tapi dia malas mengerjakannya? Itu masuk kepada fasik katanya. Tapi fasik yang menuju kepada kekafiran, nauzubillah. Jadi apa saja yang pertama kata Syekh Abu Bakar ini, keutamaan daripada Ramadan atau puasa di bulan Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa taala memuji bagi orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ya betul-betul memuliakan orang-orang yang raki'un sajidun. Ya, lalu di sini dikatakan juga as-shaimun, yaitu orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa ini adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk golongan-golongan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan puasa. Ya. Dan orang-orang yang puasa itu, makanya kenapa disediakan oleh Allah salah satu pintu. Jadi surga itu sangat luas sekali, seluas seluas bumi dan langit. Salah satu pintu daripada pintu surga itu ada yang disebut dengan Ar-Rayyan. Kata para ulama, kenapa sampai Allah itu mengkhususkan pintu itu salah satunya dengan pintu Ar-Rayyan? Itu karena orang yang berpuasa itu ternyata memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Tapi puasa ini pun ada 2 jenis. Ada puasa ibadatan lillah, puasa karena ibadah kepada Allah. Ada yang kedua, puasa karena apa kalau bahasa kita? Seremonial. Ya. Makanya ada orang yang nggak apa-apa lah nggak puasa di hari ke-2 dan sampai ke-30 misalnya, tapi puasa di hari pertama. Itu ramai, ya kan Bu? Bagi di kampung-kampung, ya termasuk kampung mamanya Fatia. Ya, ada seremonialnya seperti itu. Ya, nggak apa-apa nggak puasa di hari berikutnya, tapi di hari pertama mereka sahur bareng, ya kan? Puasa bareng, berbuka pun bareng sekeluarga. Keluarga besar itu buka. Ya, hari kedua bukan urusan mereka. Ya. Makanya hari kedua ya bebas. Ya, seolah-olah puasa itu yang hari pertama itu yang paling penting.
Padahal ya puasa itu sendiri itu dari awal sampai akhir adalah sangat penting. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya kata beliau, salah satu keutamaan daripada puasa ini, ibadah puasa ini, la ya'lamu jazaihi illallah. Tidak diketahui atau nggak ada yang tahu puasanya seseorang pahalanya berapa itu melainkan hanya Allah. Makanya makna di hadis ya illa saum kullu amal ibni adam lahu. Ya kata Allah kan dalam hadis qudsinya, semua amal ibadah Bani Adam itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ujzi bih. Ya, kecuali puasa, dan puasa itu kata Allah, aku yang memberikan pahala. Karena memang beda-beda. Ya. Ada pahala puasa orang yang mungkin ya puasanya orang yang biasa-biasa saja. Ada puasanya orang-orang soleh, ya kan, para ulama, para sahabat dan seterusnya. Ada juga puasa orang yang yang seremonial saja. Nah itu beda-beda. Makanya puasa saya, puasa ibu-ibu, bapak-bapak, ya itu kita tidak tahu berapa pahala kita mendapatkan puasa itu. Yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah pekerjaan atau ibadah yang rahasia sifatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di sini dikatakan ya, salah satu keutamaan puasa juga khuluqus shaim al-misk. Aroma bau mulutnya orang yang berpuasa itu adalah bau kastu. Ada anak kutab yang nyembur-nyemburkan aroma mulutnya ke kawan-kawannya. Karena ya anak kutab kan sederhana, mereka kan hanya menafsirkan bau misik katanya. Ya, mungkin kalau anak yang cerdas dia nanya lagi, ya mau misik kok macam bau jengkol. Ya kan, kok bau kali gitu. Mereka pikir misik itu sekarang. Padahal ya makna hadis di situ adalah aroma bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada kasturi, ya, di hadapan siapa? Di hadapan Allah, bukan di hadapan kita. Kalau di hadapan kita bau, macam mana pun bau. Orang yang nggak makan kan, ya, nggak makan, asam lambungnya naik, memang bau. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking dicintainya orang yang berpuasa ini sampai aroma mulutnya saja Allah suka. Ya. Makanya alhamdulillah bersyukur ya, ada orang yang mungkin bukan hanya bulan Ramadan saja, ya, ada yang puasa Senin Kamis, ya, Pak Tati, ayahnya Akbar, ya kan, siapa lagi, Pak Yanto, ya kan, mungkin sudah membiasakan untuk puasa Senin Kamis, ya. Dan juga ibu-ibu di sini mungkin ada juga, ada yang pernah ya bilang sama saya, kok rajin kali puasanya. Iya, awet muda katanya. Ya, orang puasa motivasinya awet muda. Dapat memang awet muda. Ya. Tapi pahalanya ya sebatas awet muda saja. Ya. Lalu keutamaan orang yang puasa juga mendapatkan kedua kebahagiaan. Apa kedua kebahagiaan itu? Lisaimin farhatan katanya. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Apa dua kegembiraan ini? Farhatun indal iftar, bergembira ketika berbuka. Makanya kalau anak-anak kita ya kan, itu senang kali. Ya, mau apa kakak? Mau es krim? Mau apa? Mau gorengan, mau martabak, mau segala macam dikumpulkannya sama dia. Ya kan? Senang kali pun. Ya nggak apa-apa, namanya anak-anak. Ya. Karena memang ternyata fitrah manusia, kita pun bergembira ya kan. Ada kolaknya, siapa tadi? Ya. Ada minuman serainya Bang Sofyan ya kan. Ada semangkanya, wah itu senang kali. Ya. Karena memang kita diberikan kegembiraan itu fitrah itu. Ya. Dan yang kedua kata Rasulullah SAW,
Ya farhan inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah yang banyak mempertemukan seorang hamba dengan Rabb-nya itu selain sholat adalah puasa. Ada 3. Yang pertama sholat, kedua puasa, yang ketiga sedekah. Ya. Jadi kalau ini dikumpulkan di bulan Ramadan mantap. Ya, makanya tadi kata Pak Tadi, subhanallah. Ya, dari saudara-saudara kita yang sudah berwakaf, ya, itu kawan-kawan di yayasan, ya, ibu penasehat kata yang paling banyak mengumpulkan. Itu belum seberapa Pak Tadi. Ya, masih ada yang ratusan juta itu. Ya. Kenapa kita harus bergembira dengan orang-orang yang sudah memotivasi orang lain untuk bersedekah atau berwakaf? Gak apa-apa lah, walaupun kita mungkin wakafnya hanya ya 10.000, 20.000 perak. Tapi ketika kita ngajak orang lain yang 10 juta, yang 100 juta dan segala macamnya, ya, itu pahala. Uniknya yang mengajak ini, ya, orang yang diajak tadi ketika dia infak 100 juta, pahala 100 jutanya itu pun didapat bagi siapa? Bagi orang yang mengajak. Ya, makanya jangan apa istilahnya, aku ngajak orang lain untuk berwakaf, aku sendiri wakafnya cuma segini, atau aku sendiri belum mampu untuk berwakaf, itu salah. Ya, seru aja kepada kebaikan itu. Ya, yang salah itu kalau kita mampu untuk berwakaf tapi tidak berwakaf, itu salah. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa orang wali santri juga yang sudah berwakaf. Ya. Dan sedekah jariyah yang akan nanti ya didapat oleh orang-orang yang melakukan sedekah tadi, itu pun akan didapat kepada kita. Cuman ya jangan maksa, ya kan? Karena gawat kalau maksa-maksa. Ya, siapa yang punya kunci kereta di sini? Pasti semua punya, ya kan? Ya udah, tinggalkan keretanya, kita wakafkan. Orang tua Sutak masuk koran, ya, besok jalan kaki dari Sutak ke rumahnya. Ya. Yang kasihan yang dari Pelong bang, ya kan? Jalan kaki besok baru nyampe. Gara-gara apa? Gara-gara diinfakkan keretanya. Ya, enggak, Rasulullah biasa aja ngajak infak itu. Ya, ayo siapa yang mau berinfak? Emang diseru. Ayo, ini masih kurang nih. Ya, untuk perlengkapan perang. Ya, datang siapa? Utsman bin Affan. Ya, diserahkannya 2.000 dinar. Ayo, siapa lagi? Masih kurang. Ya, dikasihnya 100 ekor kuda perang lengkap dengan senjatanya. Ayo, siapa lagi, kata Rasulullah. Ya. Oh, ternyata masih kurang juga. Ya, dikasihlah sampai 100 ekor unta dengan perlengkapannya. Itu Utsman. Jadi nggak dipaksa-paksa, Utsman ayo infak. Kalau nggak infak, ya miskin kau nanti. Nggak kayak gitu Rasulullah bahasanya. Ya. Nah, jadi kita pun ketika memotivasi, ya motivasilah dengan yang makruh, dengan yang baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat banyak sekali sebenarnya, ya. Apa saja sih keutamaan daripada puasa? Cuma saya akan singkatkan di sini. Ada beberapa kisah terkait bagaimana sih para ulama dalam memperlakukan puasa. Nah, jadi ini mungkin perlu kita mengaca daripada mereka apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu tentang puasa-puasa mereka. Ya, kenapa ulama-ulama terdahulu itu terkenal dengan kebaikannya, kesolehannya? Ternyata karena mereka melakukan aktivitas Ramadan ini tidak biasa. Ya, bahkan hampir semua ulama, bukan hampir, seluruh ya para ulama itu, mereka itu ketika masuk bulan Ramadan itu interaksi mereka hanya dengan Al-Quran. Ya, ada beberapa kisah yang sangat menarik. Ya, bagaimana interaksi ya orang-orang soleh dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan ini. Yang pertama dikatakan Al-Aswad rahimahullah annahu kana yaqra'ul Qur'an min kulli lailatain min Ramadan. Subhanallah, ya. Jadi Aswad ini katanya khatam Al-Quran itu 2 malam. Ya.
Jadi kalau hari ini beliau malam ini mulai, nanti malam nih ya pada tarawih, besok malam itu udah selesai hatam. Kita belum hatam ya kan? Belum. Ya, itu aswad. Ya. Lalu katakan lagi di sini, wa kana Ibrahim an-Nakhai. Ya, rahimahullah, yaf'al dzalika fil 'ashril awakhir minhu khassa wa fi baqiyati syahr fi thalath. Ya. Jadi Ibrahim an-Nakhai ini ya khususnya di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan itu menyelesaikan membaca Al-Quran itu sama 2 hari sekali selesai hatam. Dan di luar bulan Ramadan itu selesai 3 hari. Ya. Jadi kalau di bulan biasa beliau 3 hari sekali hatam Al-Quran, ya kalau di bulan Ramadan 2 hari sekali. Ya, subhanallah. Wa kana Qatadah. Siapa Qatadah? Qatadah itu imam hadis. Wa an Qatadah, ya kan sering kita dengar. Wa kana Qatadah yahtimu fi kulli sab'i daiman. Ay fi ghairi syahri Ramadan wa fi syahri Ramadan fi kulli thalathin. Wa fil 'ashri awakhir kulli lailah. Nah, jadi Imam Qatadah ini beliau menghatamkan Al-Quran kalau hari-hari biasa itu 7 hari atau sepekan. Ya, sepekan hatam. Ya. Dan juga ya beliau ya di bulan Ramadan itu menyelesaikannya ya itu setiap 3 hari sekali, fikul litalatin. Tapi di bulan Ramadan, kata beliau, khususnya di akhir bulan Ramadan, itu beliau menghatamkannya setiap malam. Ya, selesai setiap malam. Saya pernah waktu dulu di pesantren, ya ada orang-orang yang setoran hafalan 30 juz, memang ngebut sih. Ya, itu 1 harian dari pagi sampai sore memang selesai. Artinya apa Bapak dan Ibu yang Allah SWT? Berarti Imam Qatadah ini kalau setiap malam 1 hari, 1 malam itu 1 kali hatam, berarti nggak tidur itu semalaman. Nah, gitu aja. Ya Mas Dek, nggak tidur Mas Dek. Ya, nggak tidur semalaman. Mungkin kita terheran-heran ya, kenapa kok mereka bisa seperti itu gitu. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i, ini yang sering yang kita dengar. Ya kalau fi Ramadan situna khatmah yang qara'uha fi ghairi salat. Imam Syafi'i itu hatam sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan. Itu di luar sholat malam beliau. Ya. Jadi para ulama itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu nggak ngapal, ya, tapi memang baca dengan mushaf. Ya, makanya bacaannya udah kayak baca apa ya kalau bahasa kita, udah kayak baca zikir biasa aja ya kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kayak gitulah. Ya, kalau kita kan lain, ya kan, bacanya 1 halaman, ya niatnya 1 juz, 1 halaman udah ngantuk, ya, udah lompat-lompat Al-Qurannya, ya, udah lupa mana halaman tadi, udah hilang. Ya, itu kalau kita. Wa kana Az-Zuhri katanya. Lompat lagi. Ya. Wa kana Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala fa inna ma huwa tilawatul Qur'an wa in'amut ta'am. Imam Az-Zuhri ini katanya kalau masuk bulan Ramadan, apa yang dilakukannya? Dia cuma 2 hal yang dilakukannya. Selain yang wajib-wajib tadi, itu cuma in'amut ta'am, ngasih makan orang. Imam Az-Zuhri itu, ya. Jadi orang-orang kafir itu dikasih banyak-banyak makan, orang yang buka, orang yang sahur itu dikasih makan. Dan pekerjaan yang kedua adalah tilawatul Quran, baca Quran. Baca Quran ngasih makan, baca Quran ngasih makan, itu kerjaan Imam Az-Zuhri itu. Ya. Insyaallah. Ini kerjanya Imam Az-Zuhri.
Wa qala Ibnu Abdul Hakim, kana al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam Malik bin Anas, idza dakhala syahrul Ramadan yafiru min qira'atil hadits wa mujalasah ahli ilmi. Imam Malik itu kalau sudah masuk bulan Ramadan itu meninggalkan kajian-kajian ilmunya. Imam Malik ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu kalau sudah kajian itu beliau 5 waktu kajiannya itu. Setiap pada saat itu ada kajian. Ya, itu kerjaan Imam Malik. Ya, Malik. Jadi kerjanya seperti ini. Nah, ketika masuk bulan Ramadan itu beliau tinggalkan berapa murid yang ditinggalkan sama beliau. Ya, apa kerjaannya? Beliau hanya tilawah Al-Qur'an tok. Nah, ini Imam Malik. Ya. Wa ahlul ilmi wa aqbala tilawatil Qur'an min mushaf. Ya, dan beliau membaca Al-Qur'an dari mushaf. Bukan berarti Imam Malik itu enggak hafal Al-Qur'an, hafal. Cuma memang ada keutamaan membaca Al-Qur'an dengan mushaf. Kita bukan karena hafal ya kan? Kita bukan karena apa? Bukan karena apa baca Quran? Karena emang enggak hafal kalau kita. Ya. Padahal kalau orang yang hafal Quran itu lebih gampang baca Quran dengan hafalannya, dengan ingatannya. Itu lebih gampang. Ya, daripada membaca dengan mushaf. Tapi mereka meninggalkan, ya artinya maksudnya meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan hafalannya, mereka membaca dengan mushaf Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dari kisah-kisah tentang bagaimana para ulama, ya ini masih banyak kisahnya juga, tidak Ana sebutkan semuanya. Ya, bagaimana mereka itu memperlakukan Al-Quran, ya, bagaimana Al-Quran itu, ya, mereka bersungguh-sungguh, ya, bersama Al-Quran, karena memang, ya, cara mereka untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu salah satunya dengan tilawah Al-Quran. Makanya kata para ulama, ya kan, kedekatan seseorang itu dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, itu bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang masih udah masuk Islam, udah lama masuk Islamnya, ya bukan mu'alaf baru-baru, ya kan, dibilangnya dekat sama Allah, tapi bacaan Quran masih terbata-bata. Ini dipertanyakan, ya, dekat dari mana? Dekat di hati atau dekat di mana? Ya kan? Karena katanya, kata para ulama, orang yang dekat dengan Allah itu bacaan Qurannya adalah bacaan yang bagus, yang baik. Maka alhamdulillah kemarin ibu-ibu udah selesai Bu ya, tasinnya. Tasin udah selesai ya kan? Oh belum? Ya belum selesai. Ya, bapak-bapak udah selesai juga. Bahasa pen udah ya, udah tamat ya, udah bolak-balik lah ya. Ya. Orang itu aja kan, hukum dan mati atau tanwin. Ya udah ngelotok di sini. Ya kan? Tapi entah dalam prakteknya kan itu pertanyaannya. Ya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya saat ini adalah momen, ya, dan mungkin anak akan sisakan sampai waktu maghrib, ya, dengan sesi tanya jawab dan juga mungkin nanti sharing. Ya, anak ingin pada hari ini Bapak dan Ibu silahkan membangun kedekatan antara bapak-bapak dengan bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Karena anak lihat, ya, untuk selama ini parenting nabawi kita ini, ya, setelah selesai langsung pulang, setelah selesai langsung pulang. Bahkan mungkin ada orang tua yang kebingungan, ya, dengan kok tidak ada kedekatan, ya, antara ibu-ibunya dengan ibu-ibu yang lainnya, begitu juga dengan bapak-bapak. Bahkan mungkin ada di sini yang belum pernah datang parenting misalnya. Oh, ternyata orang tua putar juga, ya. Atau ada yang sampai sekarang pun nggak pernah datang misalnya. Ya. Nah, ini perlu didatangkan nanti, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, silahkan nanti bisa mengkaji atau membaca dari kitab Al-Madrasah Ar-Ramadaniyah, ya, yang aslinya kalau yang sudah bisa bahasa Arab silahkan. Ini kitab yang sangat lengkap, ini kitab yang sangat sempurna, ya, untuk kita memahami, bahkan nanti dijelaskan kedudukan orang-orang yang berpuasa, ya, siapa saja sih pembagian-pembagian orang yang puasa itu,
apa saja hukum-hukum yang membatalkan puasa, yang makruh dalam berpuasa, ya dan segala macam ada dijelaskan di sini. Ya, makanya harapan kita ke depan, ya anak-anak kita, ya mereka semakin memahami, semakin mengkaji, semakin mengenal ini semuanya. Ya harapannya nanti ke depan, ya mereka tidak sama seperti kita saat ini. Ya mungkin kita sekarang ya puasanya biasa-biasa saja, ya nanti generasi setelah kita, ya Bang Nizam, ya kan, ya dan yang lain-lainnya, yaitu menjadi generasi-generasi yang terbaik. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.